Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdurrauf, NIM 1939. Di sini saya akan menerangkan materi dasar string dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman lanjut Prodi Teknik Mekatronika Universitas Trunojoyo Madura. Langsung saja, pengantar string. String sangat memudahkan tugas pemrograman. String dapat digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan, menampilkan prompt, masukan dari keyboard, ataupun memberikan informasi pada layar dengan mudah. String dapat berupa konstanta atau variabel. Konstanta string telah sering kita gunakan sebagai contoh cout, C++. Kedua adalah konstanta string. Suatu konstanta string ditulis dengan awalan dan akhiran tanda petik 2. Konstanta string seperti di atas disimpan dalam memori secara berurutan. Setiap karakter menempati memori sekitar 1 byte. Setelah karakter yang terakhir disebut karakter 0. Karakter 0 ini merupakan ciri khas pengakhir string pada C++. Ketiga ada variabel string. Variabel string adalah variabel yang dipakai untuk menyimpan string. Contoh char karakter dengan tipe data karakter variabel teks array elemen 10 merupakan pernyataan untuk mendefinisikan variabel string dengan panjang maksimal 10 karakter sudah termasuk 0. Pernyataan di atas tidak lain adalah untuk mendefinisikan array bertipe karakter. Variabel string tidak lain adalah array bertipe char yang mengandung elemen berupa karakter 0 yang menyatakan akhir string. Contoh, kita masukkan data string dari keyboard. Di sini saya menggunakan software dev C++. Ini langsung saja. Tipe data karakter dengan variabel teks elemen kita buat 13. Cout, masukkan sebuah kata. Coin kita compile terlebih dahulu untuk memastikan programnya sudah benar. Oke, tidak ada error. Terus run. Masukkan sebuah kata. Kita masukkan hello. Enter.
kata yang dimasukkan adalah hello. Kan tadi cuma memasukkan satu kata berupa hello, kata hello. Langsung yang kedua adalah dimasukkan dua kata. Tadi kan cuma satu kata. Mari kita coba yang dua kata. Nah, apa yang terjadi? Di sini yang keluar hanya kata hello. Ternyata karakter-karakter yang terletak sesudah spasi tidak bisa ditampung karakter-karakter yang keluar yang sesudah spasi tidak bisa ditampung pada teks. Ini disebabkan operator pada cin hanya bisa membaca masukan hingga terdapat spasi tanpa tahu enter. Ya. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut? Solusinya itu memakai fungsi anggota get pada objek cin. Bisa dipakai untuk permasalahan ini. Kita coba ya. Cin cara seperti ini. Inisialisasinya cin.get kita masukkan argumen berupa variabel ini teks. Kemudian argumen kedua adalah elemen array yang terdapat pada variabel teks itu 13. Kita compile. Saluran. Masukkan sebuah kata. Enter. Nah, berbeda dengan yang tadi ya. Jika kita yang tidak memakai cin.get fungsi anggota get, ketika di run ini tuh yang keluar hanya hello saja karena setelah spasi itu tidak dapat dibaca. Yang kedua ini memakai cin.get fungsi anggota get itu bisa untuk mengatasi permasalahan yang tadi.
Ini menggunakan get. Caranya menggunakan fungsi anggota get hasil running. Perhatikan kata bagian kata yang terpotong dari jumlah kata input dari user. Maka untuk menambahkan kata sekutu, yang kita coba yang ini. Nah, ini kan yang terbaca cuma hello class, sedangkan yang morning tidak terbaca. Ini karena apa? Jumlah maksimal argumen kedua ini 13 yang menyatakan hanya bisa menampung karakter sebanyak 13 saja. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Jadi morning tidak baca karena apa? Elemen array-nya hanya 13, jadi hanya bisa menyimpan atau membaca 13 karakter. Tipe data berupa karakter saja. Untuk mengatasi permasalahan ini, kita bisa memakai ini size of, penggunaan size of. Jika size of ke C++, text 30. Masukkan sebuah kata kalimat cin.get, kita memakai size of. Masukkan argumen berupa variabel string text, koma, size of, buka kurung tutup kurung, masukkan lagi variabel text. Cout kalimat Anda masuk teks saja, compile. Oh ini string. Lalu run hello class morning. Nah, beda dengan yang tadi kan, yang tadi hanya membaca hello class saja, hanya ini hello class morning juga ikut terbaca. Dari kemudian adalah ini, buat program dengan output seperti ini. Memang menjadi suatu masalah akan timbul jika cin.get ini digunakan 2 kali. Kita coba ya, ini aja. Sama.
masukkan umurannya, alamat, input. Oke. Kita panggil kita compile, tidak ada masalah, run saja, masukkan nama. Nah, terjadi masalah kan, jika kita meng-enter maka outputnya akan seperti ini. Untuk mengatasi permasalahan ini, kita menggunakan fungsi anggota getLine. Seperti apa itu? Saja coba dengan menggunakan fungsi anggota getLine. Cat nama 30, isi out, masukkan nama, in, dot. Dan tadi yang ini memakai get saja, fungsi anggota get saja, itu tidak bisa. Untuk mengatasi tersebut kita memakai fungsi anggota getLine. Line sama argumennya nama dulu, variabel dulu, koma, terus size of, oke, masukkan alamat Anda, in.getLine, lalu panggil terus compile, oke, tidak masalah, langsung run saja, masukkan nama Anda. Ya, berbeda kan yang tadi, ketika di enter maka output akan langsung
error, sedangkan yang ini tidak. Alamat maaf ada kesalahan sedikit. Jakarta. Nah, untuk kasus yang tadi kan ketika sampai raw saja di enter itu outputnya langsung error. Untuk mengatasi tersebut maka menggunakan guideline tadi, terus ini hasilnya menggunakan fungsi anggota guideline. Penggunaan berikutnya adalah menggunakan anggota guideline. Berikutnya adalah menghitung jumlah karakter. Untuk menghitung jumlah karakter itu yang dimasukkan oleh pemakai itu bisa memakai ini dengan pernyataan seperti ini, menggunakan perulangan for yang akan menghasilkan jumlah karakter yang terdapat pada teks ini. Perintah di atas ini, for ini akan menghitung karakter dimulai dari 0, ini in 0 sampai teks ini bernilai 0. Langsung saja coba. Char teks 28 ini jumlah sama dengan 0. Masukkan string apa saja. Cin.getLine text of lalu gunakan perulangan for. In i sama dengan 0, teks i plus jumlah plus cout compile. Oke, tidak ada yang salah, run langsung. Masukkan string apa saja, misalkan C++ sudah ya.
jumlah karakter sama 7. Kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7. Ini termasuk spasi juga harus dihitung, berarti sudah benar. Untuk materi yang berikutnya adalah membaca jumlah baris. Ya, kan ini harus memakai perulangan dulu. C++ juga memberi suatu ada kayak cara untuk mempermudahnya tanpa menggunakan perulangan, itu menggunakan fungsi anggota Geekon, cin.geekon. Kita coba ya. Masukkan string apa saja, in getLine text size of Nah, untuk menghitung jumlah karakter ini dengan menggunakan perulangan for, dibantu oleh perulangan for. Untuk yang ini tidak usah memakai perulangan for, tapi memakai cin.geekon. Caranya seperti ini. Jumlah karakter. cin.geekon min 1. Kita coba compile. Ada yang salah dan dev C++. Ya, sama kan hasilnya 7 dengan menggunakan cin.geekon. Nah, ini maksudnya apa min 1? Pengurangan min 1 ini perlu dilakukan karena fungsi anggota itu juga menghitung new line. Seperti itu. Jadi fungsi anggota Geekon ini juga menghitung new line. Untuk materi berikutnya adalah membaca sejumlah baris. GetLine juga bisa dipakai untuk membaca sejumlah baris. Harus menyertakan argumen ketiga pada fungsi tersebut berupa karakter pengakhir, misal add atau simbol dolar. cin.getLine text size text dolar akan menyebabkan seluruh karakter yang terletak sebelum tanda dolar diletakkan ke teks. Jika jumlah karakter melebihi ukuran array teks, sisanya akan diabaikan. Kita akan membaca sejumlah baris.
scan data dalam beberapa baris. Out dan akhiri dengan simbol dan enter. In headline text, lalu beri argumen ketiga berupa simbol tadi. Saya pakai simbol ini. Sudah. Slot yang Anda panggil teks, compile, langsung run, masukkan data dalam beberapa baris. Saya suka belajar algoritma pemrograman C++. Nah, jika tidak ada simbol dolar maka bisa di enter terus menerus, diberi baris terus menerus. Kita akhiri ya. Nah, yang Anda ketikkan ya dibaca, yang dibaca hanya saya suka baca algoritma pemrograman C++, dan diakhiri dengan ini sebagai pemberhentian. Nah, seperti itu. Materi berikutnya, inisialisasi string. Suatu string dapat beri nilai awal seperti halnya di variabel lain. Oleh karena variabel lain sebenarnya adalah jenis khusus dari array, maka inisialisasi dapat berupa seperti berikut. Car bahasa belajar C++ 0. Tampak bahwa elemen terakhir pada pendefinition di atas berupa karakter 0. Bentuk pendefinition dan inisialisasi seperti di atas dapat disederhanakan menjadi car bahasa belajar C++. Ini contoh programnya, kita coba ya. Compile. Oke, run langsung ya. Ini contoh inisialisasi string. Dari berikutnya adalah mencari suatu karakter pada string. Singkat saja,
coba programnya di save di tab C++. Gunakan perulangan do while to upper ini untuk apa ya, mengubah karakter menjadi besar, huruf kapital. Compile.
sekitaran. Misalkan kita memilih meeting file. Nah, jika tidak ada to upper ini harusnya huruf kecil. Jika seperti biasa ya. Contoh, kita ketikkan sesuatu pertama kali ya, kan huruf kecil ini. Jika memakai to upper ini langsung huruf besar. Seperti ini. Fungsi strchr ini untuk mencari struktur karakter pada suatu string. Pada program sebelumnya, string char digunakan untuk memeriksa isi pilihan terhadap string attributes. Pointer menunjuk ke 0 kalau isi pilihan tidak terdapat pada string attributes. Pointer menunjuk ke karakter utama pada attributes yang cocok dengan isi pilihan. Nilai balik dari fungsi string char berupa pointer yang menunjuk ke string. Pointer dibahas pada bab berikutnya. Misalkan didefinisikan char bintang P, depan P ada bintang. Pada pendefinisi P dipergunakan sebagai pointer bila kemudian terdapat perintah P string char atau pilihan, dan pilihan sendiri berisi U. P akan menunjukkan ke karakter U pada string attributes. Mencari substring. Selain untuk keperluan mencari suatu karakter dalam suatu string, juga terdapat fungsi yang berguna untuk mencari suatu substring. Fungsi tersebut adalah ini. Tampak bahwa string substring bangka terdapat pada pangkalan tidak ditampilkan. Ini tidak ditampilkan. Ini disebabkan memang ada pada string pangkalan tidak terdapat substring bangka, tetapi substring bangka ada. Substring bangka ini hurufnya besar semua. Hasil exe menunjukkan bahwa fungsi ini memberikan nilai balik berupa kalau substring argumen kedua terdapat pada string argumen pertama. Kita untuk submateri berikutnya adalah membalik string. Isi dari suatu string dapat dibalik dengan mudah melalui perantara fungsi string RIV. Misalnya, string def C++ akan dibalik menjadi ++C VID. Lalu kita coba membalik. Kita aplikasikan langsung aja ke balik sebuah kata ke def C++. Char menggunakan ini fungsi anggota yang tadi untuk membalik suatu kalimat atau kata. Kita coba run langsung saja. Sini kan ini cara compiler ini isinya itu def C++. Jika diberi fungsi ini membalik ini, maka hasil run akan seperti ini, terbalik. Oke, setelah itu saja lalu terguna konversi string ke angka dan sebaliknya. Untuk melakukan konversi dari suatu string ke bilangan, pemrogram dapat menggunakan sejumlah fungsi bawaan.
Ini fungsi-fungsi tersebut konfigurasi, ini tabel dari fungsi-fungsi bawaan untuk melakukan konversi dari suatu string ke bilangan, atau ini keterangannya: konversi string argumen menjadi nilai bertipe integer, mengkonversi string argumen menjadi nilai bertipe float, mengkonversi string argumen menjadi nilai bertipe long integer, mengkonversi string argumen menjadi nilai bertipe long double. Tapi hanya terdapat pada Barlan C++. Penggunaan fungsi-fungsi di atas diantaranya untuk mengkonversi string argumen baris perintah menjadi suatu nilai bilangan argumen baris. Sedangkan fungsi untuk mengubah nilai bilangan menjadi suatu string, ini fungsinya itu, keterangannya ini apa namanya, headernya seperti ini, itu header. Ini kan memakai string dan string.h. Sedangkan untuk memunculkan fungsi ini harus memakai header std_libh. Terus tabel sebelumnya mempunyai 3 argumen. Argumen pertama berupa nilai yang akan dikonversi ke string. Argumen kedua berupa variabel penerima string hasil konversi. Argumen ketiga berupa basis bilangan yang digunakan bisa diisi dengan nilai antara 2 sampai dengan 36. Misal apabila hasil didefinisikan sebagai berikut. Tipe data char hasil dengan elemen array 24, nilai sama dengan 22.345. Pernyataan itu tadi mengkonversi integer menjadi string, membuat hasil berisi 2345. Pada C++ terdapat fungsi bernama sprint berguna untuk sprintf, mengformat satu atau beberapa data menjadi sebuah string. Format yang digunakan berupa fungsi printf yang biasa dipakai untuk menemukan data pada bahasa C++. Prototipe pada file stdio.h. Contohnya ini, contoh programnya. Ya, itu saja materi dasar string yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya akan menjelaskan tugas nomor 2, yaitu etiqueting kereta. Menggunakan Dev C++. Ini program saya menggunakan header string dan string.h. Pertama-tama kita inisialisasi variabel. Saya memakai array jarak dengan elemen 10. Dengan 25, 16 ini adalah jarak apa? Stasiunnya. Stasiun Bekasi jaraknya 25, stasiun Bogor 16, dan seterusnya. Kemudian stasiun integer, stasiun asal, variabel ini untuk menyimpan inputan dari user berupa kode stasiun asal. Ini kodenya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk stasiun tujuan ini untuk menyimpan kode untuk stasiun tujuan. Jadi outputnya nanti ada stasiun asal, stasiun tujuan. Terus total ini untuk sama dengan 0. Ini untuk menghitung jaraknya, harganya, nomor 4 duduk. Tidak usah. Dan nama juga. Char karakter pilih, string asal dan tujuan ini untuk menyimpan nama stasiun asal dan nama stasiun tujuan. Dimulai menu layout, daftar jurusan. Ini jurusannya 1 sampai 10. Stasiun Bekasi, nomor 2 dengan kode 2 stasiun Bogor, kode 3 stasiun Jakarta, 4 stasiun Bandung, 5 stasiun Surabaya, 6 stasiun Sidoarjo, 7 stasiun Tarik, 8 stasiun Mojokerto, 9 stasiun Jombang, 10 stasiun Blitar. Dengan rincian biaya perjalanan per kilometer Rp1.000. Terus di sini ada layout, masukkan kode stasiun asal.
cin stasiun asal tadi ini untuk menyimpan kodenya tadi berupa ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terus ada condition if terus para argumennya stasiun asal sama dengan 1. Untuk 1 ini hanya sebagai pembantu alamat array ya. Ini sebagai alamat array agar mempermudah program untuk mencari kode yang dimasukkan. Stasiun asal 2 dan seterusnya sampai 10. Terus S nya cout kode stasiun yang Anda masukkan ya. Jika user memasukkan nilai kode 11, maka akan muncul kode stasiun yang Anda masukkan tidak tersedia. Terus kudu awal, maksudnya kembali ke sini awal, lalu masukkan kode lagi karena kode yang dimasukkan tadi tidak tersedia. Terus lanjut cout nama stasiun cin asal. Ini untuk menyimpan nama stasiun tadi. Ini asal Bekasi, Bogor, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan seterusnya. Else jika user memasukkan nama stasiun yang tidak terdaftar pada daftar jurusan, maka program akan mencetak ini nama stasiun yang Anda masukkan tidak tersedia dan akan kembali ke awal ini lagi, masukkan kode stasiun. Kemudian ini cout pada bagian ini untuk menentukan stasiun tujuan. Ini masukkan kode stasiun tujuan, lalu cin stasiun tujuan untuk menyimpan kode stasiun tujuan. Komposisinya hampir sama dengan ini tadi yang untuk menentukan stasiun asal dan nama stasiun asal. Gunakan if else jika user memasukkan lebih dari angka 10 atau main, maka program akan mencetak ini, output program akan ini, dan kode akhir ini akan kembali ke masukkan kode stasiun tujuan lagi. Versi out tampilan nama stasiun tujuan ini variabel untuk menyimpan nama stasiun berupa string. Lalu ada if else, condition if else untuk memberi nama pada stasiun yang akan dituju. Jika user salah memasukkan nama atau tidak ada daftar jurusan yang sudah ditentukan di sini, maka program akan mencetak nama stasiun yang Anda masukkan tidak sedia dan kudu akhir kembali ke sini lagi. Kemudian ada if stasiun asal kurang dari stasiun tujuan. Ini untuk perulangan ini untuk menentukan jarak. I sama dengan stasiun asal min 1. I kurang dari sama dengan stasiun tujuan min 2 I plus plus. Else ini juga untuk menentukan jarak. Kemudian for yang di sini, perulangan for di sini untuk menentukan nomor tiket pemesan. Jadi menggunakan ini indeks perulangan dimulai dari 1 kurang dari 9 karena elemen arraynya 10 tadi, kurang dari 9 I plus plus nomor ke 1 kudu tiket ya. Harga total tadi, total hasil total ini kembali ke sini menuju sini dan dikali 1000, ditemukanlah nilai harganya. Ini untuk memanggil hasil penyataan yang tadi. Kemudian ini ada condition if else if. Ini untuk menentukan apakah user akan memesan tiket lagi atau tidak. If pilih variabel pilih untuk menyimpan ini berupa char y atau n.
Jika user memasukkan Y atau ini adalah simbol atau Y besar, maka program akan mencetak akan kembali ke menu, kembali ke sini. Jika tidak, else if, jika user memasukkan N kecil atau N besar, maka program akan mencetak terima kasih atas pesanannya, semoga perjalanan Anda menyenangkan. Jika program tidak memasukkan Y kecil Y besar atau N kecil N besar, maka program akan mencetak maaf keyword yang Anda masukkan salah. Langsung menuju ulang ini. Coba kita run saja. Masukkan kode stasiun asal. Saya mau berangkat dari Mojokerto. Kodenya adalah 8. Nama stasiunnya Mojokerto. Menuju misalkan Surabaya. Surabaya kode stasiunnya adalah 5. Nah, ini jarak dari stasiun Mojokerto ke Surabaya adalah 14,24,32. Saya coba ya. Ini kan stasiun Mojokerto kan kodenya 8. Berarti di sini jaraknya pada data ke-8. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini Mojokerto dari sini ke Surabaya nomor 5. 0 1 2 3 4 5. Ini 32. Dari 14 ke 32. Dari Mojokerto ini 14 ke 32. Ditemukan jarak sekitar 70 km dengan kan untuk menentukan harganya itu jarak dikali 1000. 70 kali 1000 dan 70.000. Nomor tiketnya 1. Kemudian ini ada muncul ingin membuat pesanan lain, yes atau no. Kita coba akan memesan lagi ya. Kita pesan lagi, masukkan kode stasiun asal dari Jakarta. Jakarta menuju Blitar. Ya, ini jaraknya sangat jauh, sekitar 217 km dengan harga 217.000 dengan nomor tiket 002 kan tadi 001 002. Dan di sini Anda ingin membuat pesanan lagi lain, saya akan mencoba tidak, no. Maka program akan mencetak terima kasih atas pesanannya, semoga perjalanan Anda menyenangkan. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang data string dan penjelasan program saya tentang etiqueting kereta. Jika ada kesalahan dalam pengucapan saya, mohon dimaafkan karena manusia tempatnya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.